sempat mengaku tak mendapat kabar perihal rencana pernikahan sang putri Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar. Kemarin, 17 Februari 2021, Krisdayanti membeberkan hal yang mengejutkan. Benarkah jelang pernikahan yang akan digelar pada 21 Maret mendatang, Krisdayanti akhirnya dikabari tentang rencana pernikahan putri sulungnya? Benarkah pertemuan antara ibu, anak, dan calon mantu tersebut sudah terjadi? Keke ingin menikah di GBK sejak tahun 2020 lalu. Hasrat Aurel dan Atta menghadirkan banyak orang di hari bahagianya belum berubah. Terkendala pandemi yang masih merajalela di tanah air, akankah hasrat menikah di GBK tetap terlaksana? Bakal digelar pada tanggal 21 bulan Maret tahun 2021, benarkah menurut ahli Feng Shui, tanggal yang dipilih Atta dan Aurel adalah tanggal bagus? Seperti apa pula sang ahli melihat kehidupan pernikahan Atta Aurel nantinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sempat mengaku tak diberi kabar tentang rencana pernikahan putrinya, kemarin, Rabu 17 Februari 2021, Krisdayanti akhirnya mengungkapkan berita bahagia seputar ikatan suci Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Ya, dikabari pada tanggal 13 Februari lalu, sehari sebelum hari kasih sayang, Krisdayanti pun tak dapat menyembunyikan sukacitanya. Mungkinkah pemberitahuan seputar rencana pernikahan yang sampai pada Krisdayanti akan menjadi langkah awal untuk kembali terciptanya keharmonisan antara dirinya dan sang putri yang sebelumnya renggang? Belum sempat untuk bercerita-cerita lagi. Hanya Aurel memang memberitahu saya sekitar tanggal 1 hari setelah Aurelnya bilang kalau mau nikah. Saya nggak terlalu mempermasalahkan ya, dia mau kasih taunya mau lewat surat atau WhatsApp atau apapun, yang penting niat baiknya dia mau kasih tahu. Tapi kasih taunya memang baru 3 hari yang lalu, ya sekitar tanggal 13 Februari. Saya cuma menanyakan apakah Aurel sendiri sudah mantep. Saya belum terlalu jauh untuk nanya-nanya yang lain ya. Cuman dia minta mohon ininya, insya Allah bisa punya waktu untuk datang. Ya pokoknya doa untuk anak kan nggak pernah boleh putus ya Mbak ya. Jadi ya saya yang terbaik adalah buat anak-anak. Keluarga juga semuanya udah tentram, udah baik-baik. Jadi kita semuanya juga harus bahagia gitu. Udah bilang sama Mimi seperti apanya, akan gimananya gitu, udah bilang atau ke orang tua atau seperti apa sayang? Iya, dia pasti bilang lah namanya ke orang tua gitu. Semoga menjadi sejarah di kehidupan aku yang orang tahu adalah AHA Family, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah. Ini ya, semoga menjadi tanggal bersejarah kami untuk mengarungi bahtera rumah tangga kami yang baru. Dikabari seputar rencana pernikahan sang putri, Aurel pun memohon pada Krisdayanti agar bisa hadir di hari bahagianya bersama Atta yang akan digelar pada tanggal 21 Maret mendatang. Sang diva yang kini menjadi anggota dewan tersebut meminta doa agar tak ada halangan di tanggal yang telah ditentukan. Lantas, benarkah akhirnya sudah terjadi pertemuan antara Aurel, Atta, dan Krisdayanti? Kan mereka yang menjalani
ini gitu ya. Dan saya nggak mau terlalu jauh berekspektasi, hanya mendoakan aja anak-anak bisa berjalan lancar apapun usaha dan cita-citanya ke depan. Saya mendoakan dan saya akan support, insya Allah. Supportnya itu ya orang tua bisa apa sih supportnya? Selain doa ya yang lain-lainnya nanti kita lihat. Belum ada pertemunya. Insya Allah, mohon doanya dong, dikasih doa ya. Kalau kita gentleman, kalau kita kenal sama cewek, kita pasti ketemu sama orang tuanya dong. Ya itu yang aku lakuin ya. Jadi ketika kita benar sama orang, ya aku temuin orang tuanya, berarti maknanya aku serius. Tapi aku sangat senang ketika misalnya aku bisa punya waktu nanti ketemu suatu hari sama Mimi Kade. Karena sama Bunda aku deket banget. Sekarang sama Mimi Kade, semoga aku juga bisa deket banget. Akhirnya diberi kabar terkait rencana pernikahan Aurel Hermansyah. Doa yang terbaik pun dipanjatkan Krisdayanti bagi kelancaran acara sang putri. Pernah berujar ingin menikah di GBK. Benarkah hingga saat ini Atta dan Aurel tetap kekeh ingin menggelar pernikahan di arena olahraga tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Menggelar pernikahan dengan menghadirkan kerabat hingga fans adalah impian besar Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Demi mewujudkan impian tersebut, sejak tahun 2020 lalu, Gelora Bung Karno alias GBK terus didengung-dengungkan Atta sebagai lokasi pernikahan mereka. Ya, sebagai selebritis dengan popularitas menjulang, dua sejoli itu tentu memiliki banyak tamu yang bakal diundang pada pernikahan mereka. Bakal menikah pada 21 Maret 2021 mendatang, pernyataan Atta pada tahun 2020 lalu masih sama. GBK masih menjadi opsi pertama sebagai tempat keduanya mengikrarkan janji suci. Lantas, seperti apa usaha Atta dan Aurel agar bisa menggelar pernikahan impian di GBK? Hey love, you got your heart on your sleeve. Nah itu aku masih izin sih, kalau izinnya dapat, insya Allah. Tapi kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Kita kan nggak boleh memunculkan keramaian juga sekarang. Lebih baik sekarang ya nikah yang seadanya aja lah. Maksudnya nggak usah terlalu heboh-heboh gimana. Yang penting kan bisa halal, bisa berkah, itu aja. Dari dulu sih aku udah sering cerita-cerita. Yang penting kan kalau sekarang ini persiapannya aja kan kita perlu banyak ini itu ya. Ya kita doakanlah semuanya lancar-lancar aja. Pokoknya kita akan membuat acara yang kita Keren juga lah. pasti itu dan sangat amat mematuhi protokol gitu. Jadi Iya. kita juga nggak mau, Kan bakal banyak ya sayang ya tamunya ya. soalnya kan maksudnya dari teman-temannya Atta, temen aku, terus maksudnya dari teman orang tuanya kita juga kita maksudnya mengundang gitu loh. Kayak teman-teman yang cuman ya karena sekarang masih pandemi gitu, jadi kita juga nggak mau terlalu ekspektasinya banyak, pengen begini pengen begitu. Jadi ya udah sebisanya aja. Yang penting acara yang apa ya, dreamnya kita insya Allah bisa terlaksana. Karena kan kalau kita di GBK sekarang buruknya adalah mungkin kalau tiba-tiba orang ngumpul rame, takutnya malah kita yang kena gitu kan. Tapi kita juga maksudnya bukan kita nggak ngecek, baru Iya. kemarin juga kita udah cek juga, maksudnya kita udah nanya di GBK di segala macam. Cuman ya semoga aja. Tapi kita akan cek lagi. Yes. Kita belum berhenti berusaha ya. Semoga paling nggak ada yang terjadi lah acara di GBK. Iya. Paling nggak ada. Apapun itu ada. Apapun kan? itu paling nggak ada yang terjadi. Pemirsa Intens Investigasi, tentu tak sembarang orang bisa menikah di GBK. Tak hanya soal anggaran yang tentunya membutuhkan banyak dana, berbagai prosedur di tengah pandemi pun wajib dipatuhi oleh mereka yang hendak menggunakan GBK sebagai tempat pernikahan. Hasrat Atta Halilintar dan Aurel gelar pernikahan di Gelora Bung Karno belum juga surut. Berniat mengundang banyak orang, apa daya COVID menjadi kendalanya.
Masih kekeh ingin menikah di GBK? Lantas, apa saja syarat bagi mereka yang hendak menggelar pernikahan di GBK? Kalau kita saat ini menjalankan protokol kesehatan baru yang kita terapkan itu untuk yang berolahraga ya. Tapi pastinya yang mendasar itu kan kita pasti semua yang masuk ke kawasan GBK itu kita cek suhu tubuhnya. Lalu kita suruh cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Lalu menggunakan masker itu yang pasti dan juga tidak bergerombol, menjaga jarak. Harus ada izin keramaian dari kepolisian setempat, Polda Metro Jaya. Pasti juga ini Mbak, kalau di stadion utama itu kan kita harus melindungi rumput lapangan ya. Jadi itu area rumput lapangan dan jogging track yang di sekelilingnya itu harus ditutup dengan grass cover. Nah itu harus jadi tanggung jawab penyelenggara acara. Yang lain-lainnya sama ya, harus jaga keamanan, kenyamanan, ketertiban, gitu kan, buang sampah pada tempatnya. Itu sih Mbak standar. Kita tidak batasi sih Mbak, tidak batasi bisa sebulan sebelum, setahun sebelum atau 6 bulan sebelum, kita tidak batasi itu. Jangka waktunya ada nggak Mbak? Nggak ada. Berarti kalau kapanpun mau di booking itu ready? Bisa. Asalkan pada tanggal dan hari jam yang dia booking itu masih available, kita bisa. Atta dan Aurel masih ingin menggelar pernikahan impian di GBK. Lantas, apa kata ahli Feng Shui terkait pemilihan tanggal 21 sebagai hari pernikahan Atta dan Aurel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Maret 2021 akan menjadi hari bersejarah dalam kehidupan pasangan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Ya, di tanggal tersebut mereka bukan lagi dua, melainkan satu dalam ikatan suci pernikahan. Pemilihan tanggal pernikahan pun disepakati keduanya karena tanggal cantik. Tak sekadar cantik, benarkah menurut pakar Feng Shui, pemilihan tanggal pernikahan Atta dan Aurel sudah sesuai dengan tanggal lahir keduanya? Apa makna tanggal 21 jika digabungkan dengan hari lahir pasangan tersebut? Karena aku pikir kemarin tanggalnya kan cantik gitu. Tanggal 21, Iya sih, 21, 3, 21 gitu. Jadi ya udah, menurut aku itu juga pas juga di hari Minggu. Maksudnya kan hari keluarga juga, biasanya kan orang kalau nikah juga biasanya di hari Minggu. Jadi ya udah, itu udah kita putusin gitu di tanggal 21. Di tanggal Atta tanggal 20, Aurel tanggal 10 adalah tanggal-tanggal genap. Kalau dicari pasti harus tanggalnya ganjil untuk perkawinan karena tidak boleh genap lagi. Kalau semua sama-sama genap berakibat banyaknya nanti akan ada pertikaian atau perceraian. Nah, bagusnya dia ambil tanggalnya tanggal ganjil tanggal 21 Maret. Nah ini mungkin sudah dihitung sama dia sehingga mendapat tanggal yang baik. Banyak orang menyatakan 21 itu adalah Tuhan itu bos. Tuhan itu orang yang diberkati Tuhan. Jadi 21 dengan angka belakang 21 itu menjadi perkawinan yang diberkati, perkawinan yang diridhoi oleh Tuhan, oleh Allah. Kalau dilihat dari tanggal lahir dan ini semua, dengan tanggal pernikahan tanggal 21 bulan 3 2021, jumlahnya berapa sih? 21 3, bulan 3, tahunnya 5, 335. Berarti ada 335. 335 ini membuat satu perkawinan tuh kokoh.
Pemirsa Intens Investigasi, sudah selayaknya janji suci pernikahan digelar bersama dengan kedua orang tua. Dari keluarga Aurel Hermansyah, Ashanti dan Anang memang sudah memberi restu. Ditambah dengan Krisdayanti yang tampak tak mempermasalahkan pernikahan sang putri, maka restu dari sang diva pun mengiringi perjalanan hidup baru Aurel. Namun, dari pihak Atta Halilintar hingga saat ini belum bersuara. Hampir sebagian besar keluarga Atta kini berada di Malaysia. Dan pernikahan Atta Aurel pun kemungkinan tak dihadiri orang tua Atta. Lantas, apa kata pakar Feng Shui tentang perjalanan pernikahan Atta Aurel? Keluarga sih support aja sih gimana ke depannya aku menjalanin suatu hubungan ya, karena aku sih doanya yang terbaik buat kita semua gitu. Dengan adanya hubungan bukannya malah menyusahin kita, tapi dengan membuat kita jadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Jadi keluarga sih sangat support dan nggak maksa-maksa juga harus kamu nikah, kamu kalau udah gini nikah, nggak gitu juga. Kalau saya lihat cuma satu kendala dari orang tuanya Atta. Itu harus betul-betul diperhatikan dari kesehatan, dari unsur perasaannya, dari unsur restu dari orang tua Atta. Mudah-mudahan tidak ada masalah, karena dalam kehidupan kalau saya lihat tanggal lahir ini ada bermasalah di orang tuanya Atta sendiri, bukan di orang tuanya Aurel. Bisa juga ada kendala kurang mendapat restu, ada juga jangan sampai ada kesehatan yang drop sehingga sebelum ada perkawinan adanya sakit. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.